Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu ya, hari Kamis, sorry. Hari Kamis 21 November 2024. Seperti biasa kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di XAUUSD dan beberapa pair utama lain yang sebelumnya kita nanti akan mereview dari satu hari kemarin bagaimana kira-kira potensi dan peluangnya. Kemudian kita baru memetakan untuk satu hari ke depan. Untuk update nanti silakan diikuti di YouTube Wijaya Trading. Buat teman-teman di grup Wijaya Trading, nanti link untuk update analisa bisa ditanyakan ke tim ya. Nanti kita akan berikan linknya biar nanti bisa selalu mengupdate. Baik, sebelum kita masuk di analisa, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, yang baru banyak belajar menekuni dunia trading, perbanyak latihan, perbanyak kita perbendaraan ya, termasuk bisa mungkin melihat dari analisa-analisa orang lain yang semuanya nanti bisa kita kombinasi sesuai dengan style masing-masing. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya supaya Anda adalah orang pertama nanti yang bisa dapat info terbarunya di video-video kami. Kita mulai dari XAU ya. Dengan simulasi kemarin kira-kira seperti ini ya. Dari tarik turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, kemungkinan masih akan bergerak naik, silakan dibaca, silakan dilihat ya. Kemungkinan akan bergerak naik. Tentu tidak serta-merta. Nah, kemungkinan naik itu ada minimal ada parameternya. Ya, ada kausalitasnya ya. Jika, maka dan seterusnya. Karena itu kita menempatkan area uji di kisaran 2643. Area uji ini kita gunakan untuk menguji kekuatan bullish. Jadi ketika dia bergerak naik masih belum sampai di area ini, maka kausalitas yang berlaku adalah dia bisa memantul dari area itu. Sehingga yang kita lakukan nanti mengikuti dinamikanya. Oh, ternyata tidak mampu menembus area resistennya misalnya atau area pentingnya. Kemudian di situ ada mulai penolakan, sudah mulai melemah kekuatan bullishnya, ada konfirmasinya. Nah, sehingga kita menempatkan posisi yang sesuai dengan arahnya yakni sell. Sebaliknya jika ternyata dia mampu lebih kuat momentumnya, lebih tinggi tentunya, maka yang berlaku adalah posisi yang sesuai dengan trennya yaitu buy. Kita siapkan di posisi buy-nya 2647 di atas area penting yang kita tandai. Yang kedua, ketika tidak mampu ditutup lebih tinggi, ketika tidak mampu dia break di sana, kita siapkan juga areanya di 2633.88 dengan target yang tentu masih kita ukur realistis dan masuk akal tentunya di 2626.08 dan 2618.61 ya. Kalau kita amati pergerakan satu hari kemarin lebih condong memantul karena tidak mampu ditutup lebih tinggi. Kemudian jangan lupa di sebelah bawah juga ada support, ada swing yang kita tandai juga ya. Tentu kalau nanti di target ini, target 1, target 2, itu kita perhatikan apakah ada tanda pembalikan atau justru momentum yang sangat kuat. Jika mulai ada pembalikan, maka konfirmasinya apa? Jadi harus betul-betul kita perhatikan juga di sana. Di dua target ini sekaligus menjadi area uji. Ternyata yang pertama masih momentum, yang kedua baru ada pergantian warna yang signifikan tentunya nanti kalau sudah dikonfirmasi lagi. Sampai di target kedua selesai kemudian mantul kembali ke atas. Nah, kita perhatikan apakah dia hanya ngeprank
atau mungkin jauh lebih kuat ke atas. Nah, ketika dia mulai merangkak naik, maka kita tandai di area ini ya, area ungu ini sebagai area uji bullish. Bukan di sini lagi, tapi di sini berubah. Apakah di sini tidak berlaku? Tetap berlaku, tetapi prioritas utama di sini. Sehingga posisi sell yang ini seharusnya kita bisa jadikan sebagai area posisi buy lagi. Seperti halnya yang kita sudah sampaikan di YouTube kemarin yang update-nya, kita sudah siapkan di situ buy-nya, kemudian target pertama, target 2 tercapai dengan baik. Sehingga teman-teman kalau pengen mengupdate, silahkan dilihat ya, nanti linknya akan dibagi. Kita akan selalu mengupdate di sana tanpa pemberitahuan karena itu paling cepat. Kalau nanti disampaikan dengan gambar, terkadang malah jadi bingung ya, ikuti saja dinamikanya di sana. Setiap saat nanti ketika ada peluang, ketika ada momentum yang kita anggap itu berpotensi, maka kita langsung update di sana, di mana kita menempatkan posisi buy dan sell-nya. Kemudian lanjut, sudah malam ternyata betul-betul sudah berbalik ya, kembali bergerak naik. Bahkan tercapai kemarin yang target-targetnya. Ini terlepas dari yang pagi ini terlalu jauh, sehingga posisi di atas ini sudah harus diupdate, diganti yang lebih rendah, sehingga target kita bisa maksimum. Untuk yang lain di euro dan sebagainya juga kita dapat peluang maksimumnya. Euro kemarin sell-nya yang dapat maksimum ya. Kita bisa lihat ya di euro, pound sterling dan seterusnya, kita bisa dapat peluangnya juga. Oke, selanjutnya kita akan kembali untuk memetakan ya. Silakan diuji tiap hari. Kalau mungkin masih belum bisa menemukan, belum memahami, ya silakan ditanyakan nanti. Teman-teman yang di luar sana bisa tulis di kolom komentar, nanti mungkin ada pertanyaan yang perlu kita bahas, nanti kita akan bahas secara umum. Baik, kita lanjut untuk hari ini. Kita melihat dari pergerakan satu hari kemarin didominasi oleh bullish ya. Di judul kemarin yang analisa kita perkirakan masih akan didominasi oleh bullish ya. Hari ini apakah akan lanjut bullishnya? Nah, kita lihat dulu dari sisi sebelah kiri ya. Dari sisi sebelah kiri sebenarnya masih berada di wilayah koreksi, sehingga masih berpeluang akan kembali bergerak naik lagi. Kemudian untuk menarik ya dari atas ke bawah, nah ini nanti kita tandai setidaknya mendekati area yang kita tandai, kemudian baru nanti kita menempatkan ya, kita tandai dulu area pentingnya baik di atas maupun di bawah, baru kita nanti menempatkan titik entry-nya ya. Karena arah lebih condong ke atas, tentunya kita fokuskan ke posisi buy-nya ya. Tarik ke atas, kemudian koreksi kecil, kemudian naik lagi. Sempat koreksi kecil, kemudian nah kita perkirakan nanti masih akan bergerak naik lagi ya. Sampai di mana tentunya kita akan ukur lagi seberapa jauh pergerakan naiknya. Kalau kita lihat dari kondisi normalnya di daily range-nya, kita akan gunakan yang masih realistis juga, masuk akal, kita gunakan yang di sana, sehingga kekuatan bullish ya kira-kira nanti maksimal di kisaran di situ ya, di 2697. Nah, di space yang kosong atau di area yang tentu masih cukup luang di sana, kita bisa manfaatkan nanti untuk posisi buy-nya. Pertama kita akan mengukur dengan kekuatan jarak dulu ya,
tidak terlalu jauh. Oke, kita perbesar begini biar nanti lebih memudahkan kita menarik ya. Kita akan menempatkan posisi buy di 2664.78. 2664.78 ya. Kemudian untuk targetnya kita ambil di 2672. Selanjutnya kita tempatkan lagi di 26780. Oke, 2680 poin sekian. Ini untuk target yang kedua. Target yang pertama di 2672.78 ya. 2672.78. Kita teks saja dulu biar gampang. Kemudian yang kedua kita tempatkan di 2680. 2680.02. Oke, maksimum hari ini untuk area jenuh beli kita perkirakan di 2697. Area jenuh beli berada di 2697. Sementara untuk posisi yang ternyata nanti tidak mampu untuk bergerak lebih kuat ke atas, kita akan lihat dari sisi sebelah kirinya yang banyak disentuh sekarang berada di situ ya, sekitaran runningnya ya, sekitaran runningnya kita akan menandai, kita akan tandai dengan warna orange ya. Oke, ini sebagai bentuk kehati-hatian jika nanti ternyata tidak mampu ditutup lebih tinggi. Itu kan sudah tinggi, kan belum selesai ya, bisa jadi nanti hanya sumbunya kemudian kembali bergerak turun. Jika terjadi pantulan di sini, maka kira-kira akan seperti ini ya, retest kemudian akan kembali bergerak turun sampai mendekati support yang di sana. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan ketika betul-betul nanti tidak mampu break di sana? Kita akan tempatkan posisi sell di sini 2650. Kita akan tempatkan sell di 2650.84. Kemudian kita akan targetkan di area supportnya. Ya, di area support yang terdekat itu ya, di area atau retestnya di itu puncaknya kita tandai terlalu jauh dan jangan terlalu jauh, yang sesuai di kondisi normalnya. Nah, kita tempatkan di 2642. Target untuk pertama di 2642.88. 2642.88. Kemudian jika ternyata tidak ada tanda-tanda pembalikan alias momentum bearish masih sangat kuat, nah, kita akan kembali menempatkan target yang kedua, yakni di kisaran 2634. Ini target yang kedua di 2634. Selanjutnya kita tandai sebagai area jenuh jual berada di 2620. Area jenuh jual di 2620 poin sekian sebagai bentuk nanti kehati-hatian kita mendekati area di sini karena berpeluang akan
memantul kembali. Ya, tentunya tidak serta-merta berada di situ akan memantul, ya tergantung bagaimana konteksnya. Bagaimana nanti pola itu terbentuk, bagaimana candle-candle yang mengiringinya. Sehingga tidak serta-merta ya. Ini sebagai kehati-hatian saja, yang di atas juga demikian ya. Bisa juga dia break dari area jenuhnya, itu artinya kita harus mengikuti ya. Simulasi ini hanya sebagai acuan untuk kita lebih berhati-hati. Selebihnya kita tetap memperhatikan bagaimana dinamikanya, bagaimana update-nya, dan pola apa yang bisa kita temukan di sana. Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan di pagi ini bisa bermanfaat. Sekali lagi untuk update nanti silahkan diperhatikan linknya. Setiap saat kita akan update bagaimana nanti kondisi yang terbarunya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.